Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Reski Ramadhani dari kelas Akuntansi 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban saya dari MITES mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja dimulai dari soal nomor ganjil. Yang pertama, jelaskan 4 pilar pendidikan berdasarkan International Commission of Education 24 Century. 4 pilar pendidikan berdasarkan International Commission of Education 24 Century, yaitu yang pertama learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Yang kedua learning to do, yaitu belajar untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga learning to be, yaitu belajar untuk menjadi seseorang. Yang keempat learning to live together, yaitu belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain berdasarkan identitas nasional. Jadi, identitas nasional yang menunjukkan ciri khas bangsa Indonesia atau jati diri Indonesia yaitu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 35-36C, yaitu 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-8, konsepsi wawasan Nusantara. Yang ke-9, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Selanjutnya soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan unsur terbentuknya negara. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara terbagi atas 2. Yang pertama, unsur konstitutif negara, yang meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, unsur deklaratif negara atau pengakuan dari negara lain terbagi atas 2. Yang pertama, pengakuan de facto, yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan bahwa satu komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi ketiga unsur konstitutif negara, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, pengakuan de jure, yaitu pengakuan bahwa keberadaan suatu negara itu sah menurut hukum internasional. Selanjutnya, soal nomor 7. Jelaskan mengapa negara membutuhkan konstitusi. Suatu negara memerlukan konstitusi karena konstitusi merupakan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan sebuah negara. Apabila tidak memiliki dasar yang jelas serta aturan-aturan yang belum dibuat, maka negara tidak dapat menjalankan pemerintahannya, serta dapat terjadi kekacauan di dalam masyarakat dan di dalam pemerintahan. Soal nomor 9 yang terakhir, jelaskan 3 pandangan hubungan negara dan warga negara. Baik, pandangan tentang hubungan negara dan warga negara. Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai macam golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat yang berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. John Locke dan Hobbes bahwa masyarakat itu mendahului negara, masyarakat yang menciptakan negara dan bukan sebaliknya, sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat. Menurut teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya atau dominasi kekuasaan pada negara. Dan terakhir, sintetis, pandangan yang menyatukan 2 pandangan adalah teori Anthony Giddens, yang melihat adalah kata kunci untuk 2 teori, yaitu berpandangan bahwa struktur dan agensi harus dipandang dualitas, yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi dan berlangsung terus-menerus. Cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.